Ternyata begini orang zaman dulu menulis. So, jangan skip dan tonton sampai akhir. Bahan naskah yang digunakan di Indonesia diantaranya menggunakan bahan deluang, daun lontar, daun nipah, kulit kayu, bambu, dan rotan. Nah, ada perbedaan antara naskah berbahan kertas deluang dengan naskah berbahan kulit kayu. Naskah kulit kayu itu contohnya seperti pada naskah Batak. Perbedaannya didasarkan pada proses pengolahan kulit kayu itu. Bahan naskah kulit kayu pada naskah Batak pengolahannya lebih sederhana dibanding proses pengolahan kertas deluang. Pada naskah kulit kayu pengolahannya adalah hanya diambil kulit arinya saja. Kemudian dilipat, dijemur. Baru permukaan kulit kayu itu ditulis. Sedangkan proses pengolahan deluang dilakukan dengan memukul-mukul kulit kayu itu hingga menjadi lembaran seperti pada video ini. Adapun cara menulisnya itu berbeda. Naskah yang menggunakan daun lontar, janur, dan enau, daun enau, pandan, dan nipah, itu menggunakan alat pengerat atau penggores. Alat itu disebut pesopangot. Sedangkan naskah-naskah yang ditulis pada kertas, itu menulisnya menggunakan alat tulis tinta. Adapun cara mengaplikasikan penulisan pada daun lontar, janur, daun enau, pandan, dan nipah dengan cara menggoreskan permukaan lembaran daun. Kemudian permukaan daun yang digores dibubuhi kemiri bakar sehingga permukaan daun yang tergores akan berwarna gelap kehitaman. Dan permukaan daun yang tidak tergores akan mengkilat karena terkena minyak kemiri. Nah, selanjutnya naskah yang ditulis pada kertas, cara menulisnya yaitu dengan cara mencelupkan ujung alat tulis pada tinta basah. Barulah diaplikasikan di atas kertas. Selanjutnya, teman-teman, ayo kita akan bahas alat tulisnya. Untuk alat tulis yang digunakan pada naskah, pada masa silam, itu yang digunakan itu lidi ijuk, bilah bambu, resam, bulu unggas, dan lain-lain. Untuk lidi ijuk, yang digunakan adalah lidi tua yang berwarna hitam. Lidi tersebut dibersihkan dan dipotong pipih pada bagian yang ingin dijadikan mata tulisnya. Nah, untuk bilah bambu, itu yang digunakan adalah bambu jenis bambu kecil ya, tapi tua begitu. Kemudian bambu tersebut dijemur hingga kering, hingga warnanya kekuning-kuningan, kemudian diraut pada bagian ujung yang ingin dijadikan mata tulisnya. Nah, untuk alat tulis yang terbuat dari rumput resam, rumput resam itu daunnya warna hijau, kemudian batangnya itu warnanya coklat. Nah, itu yang digunakan itu yang batang sudah berwarna kecoklatan. Nah, pada pangkal dari rumput resam itu biasanya banyak ditemukan di kebun-kebun ya, di sekitaran perkebunan. Kemudian itu diambil batangnya yang kecoklatan itu kemudian dijemur, baru diraut pada ujung yang ingin dijadikan mata tulis. Lalu bagaimanakah dengan alat tulis yang menggunakan bahan dari bulu unggas? Nah, untuk yang terbuat dari bulu unggas itu yang diambil biasanya ya jenis unggasnya itu angsa atau merak. Nah, yang diambil itu bulunya yang sudah copot dari angsanya. Jadi bukan angsa hidup terus diprotoli bulunya, enggak. Jadi yang sudah jatuh kemudian dibersihkan, kemudian dipilih yang sedikit kokoh, lebih keras, kemudian ditajamkan pada pangkal dari bulu itu ya, bulu unggas itu, kemudian baru digunakan untuk menulis. Nah, menarik bukan kawan-kawan? Nah, sekarang
Jangan di skip dulu. Kita akan bahas bagaimana para pendahulu mendapatkan tinta. Kalau tadi kita sudah bahas terkait kertas dan alat tulisnya. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa mendapatkan tintanya? Sering kita jumpai pada naskah Nusantara umumnya ya, naskah-naskah Nusantara itu umumnya itu ditulis dengan menggunakan tinta berwarna hitam. Ada nggak yang tidak berwarna hitam? Ada, tapi tidak banyak. Contohnya pada naskah-naskah yang bergambar, gambar wayang dan seterusnya. Nah itu biasanya dicampur warnanya, nggak hanya hitam. Yang isinya cerita epos Ramayana begitu. Nah itu biasanya pada gambar-gambar tokohnya itu dilukis berwarna. Dan hanya pada bagian kata atau kalimat-kalimat penting saja yang ditulis dengan warna-warna selain warna hitam. Nah itu adalah yang sering ditemukan di Nusantara. Untuk tinta yang berwarna tersebut, misalkan merah, kuning, putih perak, kemudian hijau. Nah, biasanya warna-warna itu didapat dari getah-getahan tumbuh-tumbuhan. Nah, banyak ditemukan pada halaman awal atau halaman pembuka surat dari Al-Quran. Nah, itu banyak ditemukan yang tulisannya warna tintanya tidak berwarna hitam. Kemudian untuk lembaran-lembaran berikutnya, biasanya pada Al-Quran kuno itu biasanya berwarna hitam. Hanya pada halaman-halaman awal surat saja biasanya yang ditulis dengan tinta warna. Nah, tinta warna hitam ini tidak lain itu terbuat dari garam yang dicampur dengan minyak kelapa, getah yang berasal dari kulit-kulit buah-buahan gitu ya. Di antaranya misalkan untuk yang berwarna hitam itu buah manggis, kemudian getah dari buah jambu mete, kemudian getah dari kulit buah rambutan, kemudian lada hitam, kemudian malam lebah atau sarang lebah ya, kemudian ketan hitam. Bahan-bahan tersebut diolah sedemikian rupa pada masa silam kemudian digunakan sebagai tinta untuk menulis pada naskah. Nah, sedangkan untuk tinta-tinta yang berwarna cerah itu biasanya digunakan untuk warna merah biasanya ya kapur sirih, daun sirihnya kemudian ditambah lagi dengan inai ya. Inai itu kalau di Jawa disebutnya daun pacar, kalau di Sumatera disebutnya biasanya daun inai. Di Kalimantan beberapa daerah juga menyebut daun inai. Nah itu untuk berwarna yang warnanya ting-ting-ting itu, seperti bakso. Nah, tahu kan? Nah itu ting-ting-ting. Terbuat dari mana tadi sampai mana? Dari daun sirih, daun pacar atau daun inai. Nah, kemudian ditambah putih telur. Nah, apa guna putih telur? Nah, putih telur ini untuk perekatnya. Nah, sedangkan untuk warna kuning biasanya digunakan adalah kunyit yang sudah tua. Ini digunakan untuk menulis. Nah, untuk warna kuning emas ya, emas batangan, kemudian dibubuk, dihaluskan. Nah, baru nanti dicampur dengan putih telur, dicampur dengan bahan-bahan lainnya, kemudian dibubukkan di atas naskah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana kakek buyut kita pada masa lampau belajar menulis, belajar ilmu pengetahuan, bagaimana mereka menuntut ilmu pada masa silam. Sedemikian sulitnya. Untuk kita yang sekarang, untuk kita sebagai generasi penerusnya, jangan dijual jika kita menemu peninggalan-peninggalan nenek moyang kita itu. Stop jual beli naskah.